Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Alima, NIM 1902050043 dari kelas PGMI semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dalam kelompok kami, materi kelompok 3, tugas 3. Baiklah, berikut beberapa penjelasan dari materi kami. Pertama, tentang metode penyampaian. Dalam metode penyampaian ada 4 jenis metode penyampaian. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Yang kedua, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Dan penyampaian berdasarkan naskah. Selanjutnya, jumlah penyimak. Berkomunikasi secara lisan selalu melibatkan dua pihak, yaitu pihak pembicara dan juga pihak pendengar. Berdasarkan jumlah penyimak itu, berbicara dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berbicara dalam pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan juga berbicara dalam kelompok besar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi efektivitas. Ada 2 faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, bertukar gagasan dan juga kecemasan berbicara. Gagasan merupakan pesan dalam dunia batin seseorang yang hendak ia sampaikan kepada orang lain. Kemudian, kecemasan berbicara yaitu keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan seseorang yang telah dipengaruhi oleh rasa cemas karena khawatir, takut, dan gelisah, seperti detak jantung yang cepat, tangan berkeringat, nafas terengah-engah, dan juga sebagainya. Kemudian, metode mengatasi kecemasan berbicara. Ada 2 metode yang dapat digunakan, yaitu metode jangka panjang dan juga metode jangka pendek. Nah, dalam metode jangka panjang ini, yaitu ketika kita secara beransur-ansur mengembangkan keterampilan kita dalam mengendalikan kecemasan. Ada 3 sebab, yaitu kurangnya pengetahuan tentang retorika, tidak adanya pengalaman berpidato, dan tidak ada persiapan. Kemudian, metode jangka pendek itu ketika kita harus segera mengendalikan kecemasan berbicara kita pada waktu atau sebelum menyampaikan pidato itu, yang dilakukan secara spontan. Kemudian, cara membuka pembicaraan. Ada 7 cara dalam membuka pembicaraan, yaitu langsung menyebutkan pokok bahasan, melukiskan latar belakang, kemudian menghubungkan dengan peristiwa mutakhir atau kejadian yang tengah menjadi pusat perhatian khalayak. Kemudian yang keempat, menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Yang kelima, menghubungkan dengan tempat komunikator berpidato. Yang keenam, menghubungkan suasana emosi yang tengah meliputi khalayak. Dan yang ketujuh, menghubungkan dengan kejadian sejarah yang ada di masa lalu. Selanjutnya, cara menutup pembicaraan. Dalam menutup pembicaraan ada 8 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, menyimpulkan atau mengemukakan intisar dari pembicaraan. Kemudian, menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat dan kata yang berbeda. Mendorong khalayak untuk bertindak. Yang keempat, menerangkan maksud sebenarnya pribadi pembicara. Kelima, mengakhiri dengan klimaks. Keenam, mengatakan kutipan Al-Quran, sajak, dan peribahasa atau ucapan para ahli. Yang ketujuh, menceritakan tokoh yang berupa ilustrasi dari tema pembicaraan. Kemudian, menguji dan menghargai khalayak dan membuat pernyataan yang humoris atau anekdot lucu. Kemudian, metode pengajaran berbicara. Ada 8 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama, membaca puisi, berbicara, bermain drama, musikalisasi puisi, berceramah, berdialog, berwawancara, dan juga berdiskusi. Itu adalah 8 hal yang dapat kita gunakan dalam metode pengajaran berbicara. Kemudian, metode bertukar gagasan. Menurut Widya Martaya, gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Nunung dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa gagasan adalah hasil pemikiran atau ide mengenai suatu masalah atau peristiwa di lingkungan. Gagasan sering juga muncul dalam sebuah diskusi, rapat, seminar, dan juga talk show. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.